Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ira Sofianti, kelas 23C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video yang ini saya akan menganalisis struktural pada sebuah karya sastra, yaitu cerpen dengan judul Penulis Tua karya Haryo Pamungkas. Tapi sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu kita harus mengerti atau harus mengetahui apa sih cerpen itu. Nah, cerpen merupakan sebuah karya sastra yang berupa teks narasi, di mana dalam membuat sebuah cerpen, novel, puisi, atau karya sastra yang lainnya, kita harus membangun dua unsur yang ada di dalam maupun di luar, yaitu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di sini saya akan membahas mengenai unsur intrinsik dari sebuah cerpen yang berjudul Penulis Tua karya Haryo Pamungkas. Struktural unsur intrinsik pada sebuah karya sastra itu ada beberapa unsur intrinsik yang membangun di dalam karya tersebut, yakni tema, tokoh, sudut pandang, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Tema adalah gagasan utama dalam sebuah cerita. Tema dalam cerpen Penulis Tua mengenai seorang kakek tua yang merenungin kehidupan dan kenangan di masa lalu. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Tidak ada yang lebih menarik dari orang berumur 80 tahun sepertiku. Selain merenung dan mengenang, sudah tidak ada gairah untuk masa depan. Tidak ada ambisi, semuanya yang kudapat sampai saat ini terasa sudah cukup. Tokoh adalah seseorang yang berperan dalam sebuah cerita. Di dalam cerpen Penulis Tua terdapat dua tokoh, yaitu aku sebagai kakek tua dan Alenia. Tokoh kakek dalam cerpen Penulis Tua merupakan tokoh utama yang mempunyai karakter penyayang. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Aku membelai kepalanya dan hanya bisa tersenyum, supaya Alenia bisa gambar langit yang indah, sayang. Sedangkan tokoh Alenia sebagai cucu kakek yang mempunyai karakter periang. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Ini gambar Alinea. Bagus ya. Gadis kecil itu hanya meringis tersipu malu. Alenia coba menggambar kota dan gedung. Alur bisa juga disebut plot atau jalan cerita, yang artinya jalan peristiwa dalam karya sastra. Cerpen Penulis Tua memiliki alur campuran atau maju mundur. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Kenangan-kenangan masa lalu mirip potongan puzzle yang mulai terbentuk satu persatu ketika merenung. Kenangan sewaktu muda bersama almarhum istriku, atau soal lika-liku kehidupan yang pernah kujalanin. Barangkali inilah fase paling menarik dalam hidup, mengenang masa lalu. Setelah semua hal buruk dan baik datang silih berganti sebagai bumbu perjalanan usia. Aku membayangkan apakah anak kecil sekarang masih merasakan betapa menyenangkannya bermain di sungai yang jernih. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Cerpen Penulis Tua menggunakan pandangan orang pertama. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Aku membayangkan betapa tidak serunya ketika nanti mereka sudah seusiaku. Hal apa yang bisa dikenang jika hidup hanya dihabiskan di depan layar kotak yang bisa memuat segalanya? Latar adalah keadaan atau situasi dalam sebuah cerita, di antaranya latar tempat,
waktu, dan suasana. Dalam cerpen, penulis tua adalah di rumah, taman, alun-alun, dan jembatan kembar. Hal tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut ini. Ia menghambur ke dalam kamarnya dan mengambil telepon genggam yang diberikan sebagai hadiah ulang tahunnya. 3 tahun belakangan, aku memosisikan diri sebagai pengamat. Orang-orang anak muda yang begitu bergairah kisah-kisah romansa yang dimulai. Taman dekat alun-alun yang menghadirkan senja menawan dan desa-desa yang masih dibentangin sawah-sawah hijau beserta petani-petani yang memulai sibuk selepas subuh. Gaya bahasa adalah cara yang digunakan penulis dalam menyampaikan bahasa dalam bentuk lisan dan tulisan. Cerpen penulis tua menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar pembaca lebih memahami isi cerpen tersebut. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat yang terkandung dalam cerpen penulis tua karya Haryo Pamungkas adalah sebagai berikut. Jika menghabiskan hidup hanya dengan melihat layar kota yang bisa memuat segalanya, kita tidak akan tahu bagaimana indahnya mengenang masa lalu yang begitu menyenangkan pada usia muda, tanpa kita mengetahui dunia luar. Maka dari itu, manfaatkan masa muda dengan memperbanyak kenangan-kenangan indah. Baiklah, cukup sekian pembahasan mengenai analisis teori struktural unsur intrinsik pada cerpen penulis tua karya Haryo Pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.